Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Baik teman-teman, sebelumnya Iyo Irwan sudah membuat beberapa video tentang pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN. Teman-teman bisa lihat di playlist pemutakhiran data mandiri. Di sini sudah ada beberapa video yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas teman-teman dalam memutakhirkan data mandiri ASN dan PPT non ASN. Baik, pada video kali ini Iyo Irwan akan membahas tentang bagaimana cara mengisi riwayat pangkat golongan. Sebelum teman-teman memulai untuk mengisi, teman-teman bisa menyiapkan dokumen yaitu SK kenaikan pangkat terakhir. Hanya satu saja, yaitu SK kenaikan pangkat terakhir, karena nanti data yang bisa kita edit adalah data yang terakhir saja. Dan untuk riwayat kenaikan pangkat golongan ini nanti teman-teman harus hati-hati, karena nanti pemutakhiran datanya hanya bisa dilakukan satu kali. Baik, kita buka saja aplikasi MySAPK BKN versi web. Nah, di sini progres saya baru 4 dari 12. Nah, untuk memulai kita klik lengkapi data mandiri. Kemudian kita pilih riwayat pangkat golongan. Nah, di sini sudah ada input atau hasil SK kenaikan pangkat yang sudah di entry ke MySAPK saya di sini. Nah, di sini sudah ada mulai dari golongan 2B, 2C, 3A, 3B, dan 3C. Nah, di sini kita lihat teman-teman, jika dari SK kenaikan pangkat ini yang di entry belum sepenuhnya sesuai, atau ada SK kenaikan pangkat yang belum di entry di sini, maka kita harus klik tambahkan baru. Dengan catatan, di bagian ini tadi belum ada SK kenaikan pangkat terakhir kita, maka kita klik tambah baru. Nah, jika di sini sudah semua, sudah cocok 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, dan yang paling terakhir betul-betul 3C, maka kita klik bagian ini, tanda titik 3 ini. Kita klik ini, maka nanti akan ada ubah data. Nah, karena saya pangkatnya 3C, maka saya klik ubah data, bukan tambah baru. Saya akan praktekkan ubah data karena data SK yang di entry sudah sesuai. Nanti kalau teman-teman berbeda, silahkan coba untuk tambah baru. Saya klik ubah data. Nah, kemudian di sini teman-teman ada hal-hal yang perlu kita teliti, yaitu yang pertama golongannya ini tidak bisa kita edit. Kemudian jenis kenaikan pangkat ini kita sebagai guru, kalau kita sebagai guru adalah jabatan fungsional tertentu, ini sudah benar. Masa kerja golongan ini sesuaikan di SK, KP terakhirnya berapa tahun, berapa bulan, TMT-nya tidak bisa kita edit, sudah terkunci. Nah, nomor SK keputusannya kita cocokkan dengan nomor SK KP terakhir kita, kenaikan pangkat terakhir kita. Kemudian tanggal surat keputusan atau SK-nya juga sesuaikan dengan SK KP terakhir tersebut. Kemudian untuk nomor pertek atau persetujuan teknis dari BKN, silahkan juga dilihat di SK KP terakhir. Nah, untuk tanggalnya juga ada di SK KP terakhir. Nah, biasanya ini ada di bagian atas. Nah, biasanya itu di bagian atas untuk SK. Ada persetujuan teknis BKN nomor BG 23312001542 tanggal 14 September 2018 misalnya, seperti itu. Nah, karena data saya ini kebetulan sudah sesuai semua, maka saya klik lanjutkan.
nanti jika data teman-teman ada yang berbeda, silahkan diedit untuk bagian yang dapat diedit. Untuk bagian-bagian yang tidak dapat diedit, kita biarkan saja. Atau kalau ingin merubahnya, silahkan untuk menghubungi dinas atau BKD setempat. Karena punya saya sudah sesuai, saya klik lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada dua dokumen yang bisa diupload. Yang pertama adalah upload file dokumen SKKP dan yang kedua adalah upload file dokumen pertimbangan teknis KP. Nah, ini biasanya adalah SK Pertek-nya ini, Pertek BKN-nya. Tapi kita biasanya kalau mendapat SK kenaikan pangkat itu tidak mendapat SK persetujuan teknisnya, hanya dapat dokumen file SK KP-nya. Maka karena di sini sifatnya hanya opsional, ini boleh di-upload, boleh tidak. Maka karena saya tidak punya, saya juga tidak mengupload. Saya hanya mengupload file dokumen SKKP. Saya klik ini. Kemudian kita cari di mana kita menyimpan dokumen scan untuk SKKP. Nah, kalau saya di sini untuk golongan 3C. Nah, ini. Klik open. Nah, di sini sudah tercentang, artinya berhasil. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, kemudian sebelum kita mengirim untuk pemutakhiran data kita bisa cek kembali di sini sudah sesuai dengan SKKP kita atau belum. Jika sudah sesuai, kita biarkan saja. Kemudian dokumennya sudah betul atau belum yang terupload. Kalau sudah betul, maka kita klik centang di sini. Saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, lalu kita klik kirim. Nah, kita bisa cek di lihat histori pengajuan atau kita kembali ke daftar riwayat. Saya coba cek dulu di lihat histori pengajuan apakah pengajuan saya masuk di histori pengajuan. Saya klik. Nah, di sini ada tambahan mengusulkan perubahan riwayat golongan. Nah, saya sudah mengusulkan beberapa ini. Daftar keluarga, diklat, dan golongan. Nah, jadi teman-teman, demikian cara untuk mengisi riwayat kenaikan pangkat atau golongan di aplikasi My SAPK. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara klik like, komen, dan memberikan komentar yang positif, serta jangan lupa untuk subscribe. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.